Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sairi salafis shalihin fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, dan haram alar rijali, bagi beberapa laki-laki, apa ziyadatus saubi, menambah pakaian, wal izari, dan nyamping atau kain sarung, nganil Ka'bah, ini dari dua kaki, yang maksudnya Ka'bah itu tumit. Ini kosoda, bila sengaja siapa orang al-khuyala, akan sombong. Fa'inin tafat, bila tidak ada apa khuyala, kuriha, maka dimakruhkan. Wa minal bidangi, itu dari beberapa bid'ah, tausi'usiyabi, bermula melebarkan pakaian, wal akmami, dan lengan baju, lakinnahu, tetapi ne tausi' makruhun, itu makruh. Jadi bagi seorang laki-laki itu haram memakai pakaian yang melebihi mata kaki. Apain itu? Contoh, ketika ada orang pakai kain tapi melebihi sampai di bawah mata kaki, tapi karena khuyala itu haram. Tapi kalau tidak khuyala, tidak untuk sombong-sombong, itu tidak haram. Termasuk wa minal bid'ah tausi'usyab, termasuk bid'ah itu melebarkan baju. Artinya melebarkan baju itu ketika kita pakai baju yang gamis tapi untuk khuyala, atau pakai baju lengan bajunya dilebarkan untuk khuyala, itu juga tidak boleh atau haram. Illa masaro si'aron lil ulama, kecuali pakaian itu untuk kebesaran ulama. Contoh, syiar itu tanda. Ada seorang kiai, seorang ulama pakai gamis, ada seorang ulama pakai pakaian yang kelihatan kayak bajunya lebar, terus lengan bajunya lebar, karena untuk syiar, untuk membuktikan, untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa ini seorang ulama, itu tidak haram. Fayundabu, maka disunahkan apa tausi'usyab lahum, bagi ulama, liyu'rofu, supaya dikenal siapa ulama. Ada seorang, dia terkenal alim, dia fuqaha, ahli tafsir, dia pakai pakaian yang besar seperti gamis, itu disunahkan supaya orang-orang itu jangan sampai ketuker. Kalau sekarang kan enggak, sekarang itu banyak orang bodoh tapi memakai pakaian ulama. Makanya waktu zaman Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, itu pernah Imam Abu Hanifah lagi ngajar di majelisnya Imam Abu Hanifah. Ada seseorang datang pakai pakaiannya itu seperti pakaian ulama, artinya dia itu pakai gamis, pakai sorban, pakai udeng-udeng. Begitu datang ke Imam Abu Hanifah, dia duduk. Imam Abu Hanifah tadinya belonjor, karena dia datang disangka seorang ulama. Akhirnya Imam Abu Hanifah itu menarik kakinya. Begitu dia duduk dan dia nanya kepada Imam Abu Hanifah, ya Syekh, kapan datang waktu maghrib dan kapan habis waktu maghrib? Akhirnya Imam Abu Hanifah itu membelonjorkan kakinya lagi. Oh, ternyata ini orang cuman pakainya doang, bukan ilmunya. Jadi cuman pakaiannya seperti pakaian ulama, tapi dia itu orang yang bodoh. Maka sampai Imam Abu Hanifah bersyair,
libasuka yukrimuka qoblal julus wa ilmuka yukrimuka ba'dal julus. Pakaianmu akan memuliakanmu sebelum kamu duduk, dan ilmumu akan memuliakanmu setelah kamu duduk. Maka kalau seorang ulama itu dianjurkan, disunahkan untuk memakai pakaian yang kelihatan bahwa itu seorang ulama. Jangan kayak sekarang itu banyak orang yang bodoh tapi memakai pakaian kayak ulama, gayanya kayak ustadz, padahal dia itu tidak tahu apa-apa, baca Fatihah saja masih pada belepotan. Wa yahrumu, dan haram ngala ghairihim, bagi selain ulama, apa at-tashabbuh, menyerupai bihim dengan ulama, fi dzalika, dalam tausi'usiab, itu bahkan bagi orang yang tidak punya ilmu agama, ya, artinya tidak paham masalah ilmu fikih, tidak paham masalah Quran, tidak paham masalah hadis, itu tasyabuh bil ulama itu haram. Artinya memakai pakaian yang seperti ulama, pakai udeng-udeng, pakai gamis, pakai sorban biar kayak ulama besar, itu haram. Li alla yaghtaro, supaya tidak kebujuk siapa orang lain bihim dengan ghairihim. Fayastaftau, maka minta fatwa siapa nas, fayuftau, maka memberi fatwa siapa ghairihim bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu. Karena kalau mereka orang-orang yang tasyabuh bil ulama, ketika mereka berfatwa tanpa didasari dengan ilmu, maka dullu fa'adullu, dan sesat akan menyesatkan. Sekarang kan banyak sekali orang-orang yang kelihatannya gayanya kayak kiai, kayak ustadz, dia bukan level ustadz, karena cuman pakainya doang. Jadi pakaian itu akan membujuk pada orang lain. Kama seperti keterangan anahus tentang kelakuan yahrumu, itu haram ngalaman bagi orang laisa, yang tidak ada siapa man bisolehit tazayya, itu bagusnya memakai pakaian bizi solehina, dengan pakaiannya orang-orang soleh, liyahurro, supaya menipu siapa man ghairahu, pada lainnya man. Artinya ketika orang itu memakai pakaian ulama, kayak ulama, akan menipu kepada orang lain, berfatwa dengan seenaknya, tidak paham dengan ilmu fikih, dia membahas fikih, tidak paham dengan nahwu, dia pura-pura jadi ahli nahwu, tidak paham dengan Quran, dia sok kembali ke Quran dan hadis. Ini liyaghurra ghairah, akan menipu kepada orang lain. Wa misluhu lubsul imamah, wa misluhu, dan itu seperti ziyyi solihin, wa misluhu, dan itu seperti ziyyi solihin, lubsul imamati, bermula memakai sorban al khadrai, yang hijau, li ghairi sarifin, bagi selain keturunannya Nabi. Ini bisa jadi haram. Ada orang memakai pakaian gamis terus sorbannya hijau, itu haram karena bukan sarif, bukan zuriyah, bukan habib, ya. Wa misluhu, dan itu seperti ziyyi solihin lubsul imamati, bermula memakai sorban al khadrai, yang hijau, li ghairi sarifin, bagi bukan keturunan Nabi. Bagi kalau keturunan Nabi itu sunnah untuk dikenal sama orang, oh bahwa itu habib, oh itu sarif, oh itu zuriyah. Wa qujuilat, dan dijadikan apa lubsul imamah, wa qujuilat, dan dijadikan apa imamatul khadra, ngalamatan jadi tanda, ngala auladi Fatimah, bagi beberapa keturunannya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Jadi imamatul khadra itu dipakai untuk zuriyah, untuk keturunannya atau anak-anak dari Fatimah Az-Zahra, berarti masih zuriyah, cucu-cucu Rasul, masih darah, masih habib, masih sarif. Nah, kalau bagi orang umum jangan, nanti salah orang ketika mau nanya masalah agama. Sekarang banyak sekali orang-orang yang
tasahbuh bilang ulama artinya menyerupai ulama, tapi dia bukan level ulama. Makanya sekarang itu hati-hati, karena banyak ustadz bayangan ya, ustadz bayangan itu banyak.